Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Samatia dengan NPM 20 40 40 10 49. Dan saya Fakhrul Razi dengan NPM 20 40 40 10 57. Dan saya Helmilia dengan NPM 20 40 40 1115. Dan saya atas nama Galuh dengan NPM 20 40 40 11 14. Dan soal pertama akan dijelaskan oleh Fakhrul Razi. Baik, saya akan menjelaskan soal pertama 10.35. Total 300 observasi Bob Ramos. Pekerjaan lini perakitan dilakukan selama lebih 40 jam hari kerja. Sampel juga memperhatikan bahwa Bob sibuk bekerja merakit suku jadang selama 250 observasi. Nah, dalam pengerjaan soal ini kita harus mencari yang diketahui terlebih dahulu. Kita harus mencari persentase Bob bekerja, yaitu dengan cara 100% dikali dengan jumlah observasi yang Bob miliki, yaitu sebesar 250 dan 300. Maka sama dengan 100% dikali dengan 250 dibagi 300, yang kemudian akan mendapatkan hasil 83,33%. Dan masuk ke dalam soal pertama yang A. Temukan persentase Bob sedang bekerja jika Anda ingin tingkat keyakinan 95% dan jika kurang lebih 3% adalah kesalahan yang dapat diterima. Apa ukuran sampel yang seharusnya? Nah, jika kita menggunakan POM, maka kemudian klik modul, kita akan menggunakan work measurement. Kemudian kita klik new, kita pilih sample size. Klik OK. Kita ubah jadi Bob Ramos. Nah, untuk akurasi levelnya ini menggunakan yang kurang lebih 3% tadi, berarti 0,003. Dan untuk mean-nya kita menggunakan observasi yang 250, dan untuk standar deviation kita pakai yang 300. Nah, untuk confidence-nya kita ubah menjadi 95%. Kemudian kita klik solve. Nah, maka kita akan mendapat sample size-nya. Nah, dalam soal disebutkan kurang lebih 3%, berarti bisa lebih dari 3%, yang dimana bisa menjadi 4%. Nah, jika kita ubah menjadi 4%, maka sampel size-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jika kita menggunakan cara manual tanpa menggunakan POM, maka caranya adalah menggunakan rumus N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali dalam kurung 1 dikurang P per E pangkat 2, di mana N-nya sendiri merupakan jumlah minimum observasi dan P-nya adalah waktu proporsi waktu Bob, yaitu sebesar 83,33%. Nah, untuk yang Z-nya adalah tingkat kepercayaan yang 95% dan E-nya adalah kesalahan yang dapat diterima, yaitu sebesar kurang lebih 3%. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,83 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,83 per 0,03 pangkat 2 sama dengan 0,542 per 0,0009, yang hasilnya 602,2. Jika dibulatkan maka 602 sampel. Nah, jika kita kesalahannya diterima adalah 4%, maka N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,83 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,83 per 0,04 pangkat 2 sama dengan 0,542 per 0,0016, yang hasilnya adalah 338,75 dibulatkan menjadi 339 sampel. Nah, untuk soal yang bagian kedua, apakah ukuran sampel tersebut memadai? Jawabannya adalah tidak. Mengapa?
Karena jumlah total observasi Bob Ramos saat ini adalah 300, sedangkan jumlah observasi yang diperlukan adalah 602. Oleh karena itu, ukuran sampel saat ini tidak memadai karena kurang dari ukuran sampel yang diperlukan. Selanjutnya, untuk soal 10.36 akan dijelaskan oleh teman saya, Samatia. Baik, saya akan menjelaskan soal 10.36. Meraut pensil Anda adalah suatu kegiatan operasional yang dapat dibagi ke dalam 8 gerakan dasar kecil. Dalam istilah MTM, tiap elemen ditugaskan sejumlah angka TMU tertentu. 1. Mencapai 4 inci untuk pensil, 66 TMU. Mengambil pensil 2 TMU, memindahkan pensil 6 inci 10 TMU, posisi pensil 20 TMU, memasukkan pensil ke dalam rautan 4 TMU, meraut pensil 120 TMU, melepaskan pensil 10 TMU, memindahkan 6 inci pensil 10 TMU. Pertanyaannya, berapakah total waktu normal untuk meraut satu pensil? Ubah jawaban Anda ke dalam menit dan detik. Jawabannya, diketahui 1 TMU sama dengan 0,036 detik. 1 TMU sama dengan 0,0006 menit. 1 TMU sama dengan 0,00001 jam yang digunakan untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan. Langsung saja, total TMU yang dibutuhkan sama dengan 66 ditambah 2, ditambah 10, ditambah 20, ditambah 4, ditambah 120, ditambah 10, ditambah 10, sama dengan 242 TMU. Nah, hasil ini diubah menjadi ke detik, sama dengan 242 dikali 0,036 sama dengan 8,712 detik. Apabila diubah menjadi menit, 242 dikali 0,0006 sama dengan 0,145 menit. Nah, pertanyaannya, berapakah total waktu untuk meraut satu pensil? Jawabannya ialah waktu normal untuk meraut satu pensil akan memakan waktu 8,712 detik. Apabila diubah ke dalam menit, maka memakan waktu 0,145 detik. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh Helmilia. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang studi kasus dari strategi sumber daya manusia pada Hard Rock. Soal yang pertama, apa yang telah dilakukan oleh Hard Rock Cafe untuk menurunkan tingkat perputaran karyawan setengah dari rata-rata industri? Nah, untuk jawabannya, yang dilakukan oleh Hard Rock Cafe sebenarnya adalah melakukan sistem penyaringan berdasarkan minat pada musik dan kemampuan bercerita, merekrut orang-orang yang cerdas, bersikap positif, dan berinisiatif. Kemudian, sistem penilaian yang dilakukan pada pekerjaannya selama ia bekerja setelah menempuh pelatihan awal selama 2 hari awal di masa kerja. Sistem penilaian berukuran sebesar dompet yang akan selalu mereka bawa setiap saat. Kartu tersebut bernama Hard Rock Values. Nah, sistem ini Hard Rock adalah membawa lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan terpelihara ke dalam budaya Hard Rock Cafe, sehingga mulai dari pelajaran awal dan banyak pelajaran lainnya selama bekerja dapat membantu membangun suatu budaya yang memungkinkan penerimaan, perbedaan mendasar, dan kepribadian. Selanjutnya, yang kedua,
bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia mendukung strategi keseluruhan perusahaan. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia di Hard Rock mendukung keseluruhan perusahaannya itu melalui perekrutan, pendidikan, dan pembudayaan kinerja yang baik dan positif, mulai dari kriteria perekrutan, pelatihan, hingga Hard Rock Values. Satu lingkungan yang baik, sehingga dari terbentuknya sumber daya yang baik serta lingkungan kerja yang optimal, dapat Departemen Sumber Daya Manusia di Hard Rock Cafe ini mampu mendukung dan menunjang seluruh kegiatan di perusahaan secara optimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 tentang studi kasus, yaitu soalnya bagaimana sistem nilai Hard Rock bekerja bagi pekerja pada lini perakitan automobil. Petunjuk, pertimbangkan karakteristik inti pekerjaan Hockman dan Oldham. Jawabannya adalah sifat-sifat pekerjaan inti Hockman dan Oldham yang telah disesuaikan, yaitu ada A. Keragaman keahlian. Sistem pada lini perakitan sering sangat efisien sehingga mungkin masyarakat karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang berulang dan lebih menumpulkan pikiran karena disesuaikan dengan masing-masing tugas yang telah terbagi sesuai dengan keahlian dan bakat masing-masing. Yang B. Identitas pekerjaan. Memberikan karyawan tanggung jawab yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Yang C. Makna pekerjaan. Memberikan pemahaman bahwa pekerjaan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap banyak organisasi maupun masyarakat. Yang D. Otonomi. Menawarkan kebebasan berpendapat untuk memberikan saran membubarkan tim atau memperbaharui dengan perubahan anggota atau pengusaha yang baru. E. Umpan balik. Memberikan penghargaan finansial maupun non-finansial. Nomor 4. Bagaimana mungkin Anda menyesuaikan lini perakitan yang tradisional untuk menangani lebih banyak karakteristik lini pekerjaan? Jawabannya adalah mengelola tenaga kerja yang ada dengan mendesain pekerjaan pada masing-masing lini yang dibutuhkan. Didukung dengan pemberdayaan secara efektif dan efisien dengan disesuaikan dengan sistem atau manajemen operasi yang ada. Selain itu juga memberikan kualitas lingkungan kerja yang memadai dalam atmosfer yang terdiri dari memiliki komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.